hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Anak-anakku sekalian, anu saroleh nu barager, nu karayungyun, nu lalucu, calon-calon hufad, calon asatidzah, calon ahli surga. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan adab-adab kepada Allah Azza wa Jalla. Adab terakhir yang kita bahas kemarin apa? Husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka kepada Allah. Sekarang kita teruskan. Adab kepada Allah yang harus kita perhatikan, kita jaga, kita amalkan adalah al-istihya minallahi azza wa jalla. Yarhamukallah. Merasa malu kepada Allah. Ini adab yang sangat penting bagi kita. Kenapa harus merasa malu? Sebab agungnya Allah dan sucinya Allah dari segala macam kekurangan. Maha suci Allah itu artinya Allah suci dari kekurangan. Allah tidak punya kekurangan. Tidak punya kesalahan. Tidak punya aib, sempurna. Nah, jangankan kepada Allah, kepada manusia saja. Kalian di sekolah punya guru. Di sini ada ustadz, pengajar. Bagaimana sikap kalian kepada guru dan kepada ustadz? Malu ya. Sehingga rasa malu ini menyebabkan kita tidak berani nakal di hadapan guru. Tidak berani melanggar aturan. Lagi jingkrak-jingkrak, joget-joget, sesama teman datang aja guru. Apa yang terjadi? Berhenti, dah malu ya. Itu baru kepada orang. Nah sekarang Allah Maha Agung, Maha Kuasa. Allah Maha Suci, lalu Allah Maha Baik ke kita. Kita dikasih nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat udara yang masih gratis untuk kita hirup. Untuk bernafas, kita masih diberi rezeki dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang caranya melalui orang tua, melalui orang lain, melalui teman. Rezeki itu selalu tiap hari sampai. Itu Allah yang ngatur. Baik sekali Allah. Makanya kalau kita durhaka kepada Allah, malu. Kalau kita mau meninggalkan perintah Allah, malu. Kalau kita mau melanggar larangan Allah, malu.
Terus Allah maha mengawasi, melihat setiap saat. Tidak pernah sedetik pun kita luput dari penglihatan Allah. Kita berada di tengah hutan sendirian, binatang pun nggak ada. Di hutan mah banyak kita. Di mana yang nggak ada binatang? Di kamar sendirian, nggak ada orang, nggak ada binatang. Nyamuk juga disemprot dulu sama obat nyamuk. Cecak diusir dulu. Ada yang melihat kita? Ada. Siapa? Allah. Allah melihat kita. Selain Allah ada yang melihat kita? Ada. Siapa? Malaikat. Malaikat juga banyak loh. Kanan kiri ada raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali di samping kanan kirinya itu ada raqib dan ada atid. Kita nggak ngelihat. Malaikat melihat. Depan kita, belakang kita ada malaikat hafadhah. Hafadhah itu yang menjaga kita. Allah berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhuna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat di depan dan di belakang menjaga orang itu atas perintah Allah. Di depan ada malaikat. Di belakang ada, di kanan ada, di kiri ada. Gimana kalau kita ke WC, masuk nggak? Masuk. Bukankah malaikat tidak masuk ke WC? Yang tidak masuk ke WC mah malaikat rahmat. Tapi malaikat pencatat mah ada. Makanya kalau di WC orang itu melakukan dosa, dicatat dosa. Kalau ada yang mau mencelakakan, tapi belum saatnya celaka, dijaga oleh malaikat hafadhah. Terus ada lagi malaikat qorin. Ada jin qorin, ada malaikat qorin. Qorin itu yang mendampingi. Jadi bahasa Indonesia, kroni. Apa arti kroni? Kroni itu kawan dekat. Oh si itu mah kroni, si ini kan gitu ya. Kawan dekat, pendukung. Ada malaikat qorin, jin qorin. Kalau jin qorin membisikkan keburukan. Mengajak kepada dosa. Kalau malaikat qorin mengajak kepada kebaikan. Kalau kita zikir, baca Al-Quran, jin qorin menjauh. Yang mendekat, malaikat qorin. Tapi kalau kita melakukan dosa, kesalahan, malaikat menjauh. Jin qorin mendekat, membisikkan ke dalam hati kita. Jadi malaikat qorin ada. Allah melihat. Maka dimanapun, walaupun di tempat sepi, kita tidak pernah sendiri. Ada yang mengawasi kita, ada yang melihat kita, bahkan malaikat tidak sekedar melihat, mencatat. Ketika kita sendiri ini, kita ibadah atau maksiat? Dicatat. Banyak orang karena sendiri bebas, nggak ada yang lihat, akhirnya melakukan perbuatan yang nggak pantas. Dia tidak sadar Allah melihat, malaikat juga melihat, bahkan malaikat mencatat. Nanti catatannya di apa? Dibukakan di akhirat, dibagi, diberikan ke masing-masing orang. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Adapun orang yang menerima kitab catatan amal dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang enteng, yang ringan, yang gampang.
Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahratin bishimali. Yang benar itu dengan tangan kiri atau dari belakang? Dua-duanya benar, dengan tangan kiri tapi dari belakang. Wara'a dhahri. Fasawfa yuhasibu hisaban. Fasawfa yad'u thubura. Dia akan teriak. Celaka saya kan gitu. Nah, itu catatan malaikat. Jadi setiap saat dimanapun kita berada, walaupun sendirian, kita hakikatnya tidak pernah sendirian. Allah selalu melihat, mengawasi, para malaikat juga melihat, mencatat, menyaksikan. Jadi setiap detiknya kita ini diawasi. Makanya harus malu. Coba kalian umpamanya sedang sendirian di kamar. Karena nggak ada lihat, wah joget-joget, cingkrak-cingkrak. Ternyata ada CCTV. Bapaknya atau gurunya, hei kamu lagi apa? Saya lihat tuh ada kamera. Malu nggak? Malu. Baru ke orang itu, apalagi kepada Allah, kepada para malaikat. Makanya wajib kita merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada para malaikat. Dan ini adab. Karena merasa malu, maka kita akan jaga diri, akan jaga image, jaim namanya. Akan menjaga perilaku dan sikap. Akan sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban. Itu rata-rata orangnya lebih takut, lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Karyawan di kantor, kalau nggak ada bosnya, cuek, ngobrol, buka komputer, main game gitu ya. Pas ada bosnya ngontrol, sibuk kayak kerja gitu ya. Padahal kan Allah melihat. Mungkin kalian juga di rumah, kata orang tua, kamu punya PR? Punya, kerjakan. Siap. Masuk kamar dikunci. Kayak ngerjain, padahal di kamar mah tiduran, main game, buka internet, kan gitu ya. Ada aja ibunya bapaknya, ketak, kayak bener ngerjain PR. Pernah begitu? Aku pernah. Itu karena tidak ada yang mengawasi. Padahal Allah dan para malaikat mengawasi. Dulu ya, saya pernah membangun rumah yang sekarang saya tempati. Ada pekerjanya. Kalau saya sendiri setiap hari pergi ke Bandung. Setiap pulang dikontrol, kenapa cuma segini ya? Nah gitu hasilnya teh lambat. Suatu saat saya bilang saya ke Bandung. Ya, padahal ngumpet. Dilihat ditoong, datang cek. Kesek, udah ngobrol, ngaleut, ngarokok. Seperti itu, pantas lambat. Pas saya datang, sibuk lagi. Jadi kalau diawasinya sama orang, baru sungguh-sungguh. Baru melaksanakan kewajiban. Kalau nggak ada yang mengawasi, cuek. Nah, seorang mukmin harus menyadari dirinya setiap saat diawasi oleh Allah. Oleh para malaikatnya, walaupun tak ada makhluk lain di tempat itu, Allah ngelihat, para malaikat melihat. Maka karena setiap saat kita merasa diawasi, kita jaga kelakuan, jaga perbuatan, malu kepada Allah.
Nah, perasaan merasa diawasi oleh Allah dan para malaikat ini disebut sifat muraqabah. Apa arti muraqabah teh? Merasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah. Juga siapa? Para malaikat. Malah Allah dan para malaikat tahu isi hati orang. Apa yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan, Allah tahu. Nih ada ayatnya. Saya bacakan di awal. Siapa yang bisa melanjutkan jempol. Allah menyatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Cung, siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang hafal? Surah apa itu namanya? Qaf. Cung. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa artinya? Sungguh walaqad khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Jadi apa yang dibisikkan oleh hati kita Allah tahu. Para malaikat tahu nggak isi hati kita? Malaikat pencatat tahu. Makanya dikatakan dalam hadis, apabila seorang hamba memiliki niat, baru niat untuk melakukan kebaikan akan dicatat oleh malaikat. Kalau malaikat mencatat berarti tahu isi hati orang. Kalau niat baiknya jadi diamalkan, dicatat berapa? 10 kali lipat. Makanya orang mukmin yang yakin diawasi oleh Allah termasuk hatinya, pikirannya. Malaikat juga mengetahui isi hati kita, maka hatinya pun dijaga. Gak mau berpikiran buruk, gak mau membayangkan, menghayalkan yang jelek-jelek. Karena Allah tahu, para malaikat juga tahu dan dicatat. Nah, dari sinilah adanya sifat muraqabah dalam diri kita. Adanya keyakinan bahwa kita selalu diawasi, lalu lahirlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kenapa harus ada rasa malu? Karena pertama selalu diawasi. Kedua nih, karena Allah itu super duper baik kepada kita. Ya baik gimana? Kita sudah diciptakan oleh Allah secara sempurna, lengkap. Diberi kesehatan. Orang lain pada sakit. Kita sehat. Orang lain ada yang cacat. Kita sempurna. Diberi rizki. Orang lain banyak yang kesusahan. Kita tidak. Baik, itu siapa yang ngasih? Semua Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu enggak bisa menghitung. Saking banyaknya. Nah, karena baiknya, enggak ketulungan, enggak ada bandingannya. Berani enggak kita melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya? Enggak berani. Coba umpamanya ada orang super baik kepada kita. Ketika setiap ketemu senyum, kita dipeluk, dikasih nih makanan, kue. Mau jajan nih uangnya gitu. Selalu itu. Kamu punya HP enggak? Enggak punya. Nih dikasih yang baru.
bagus. Dikasih kuotanya, pulsanya. Pokoknya super baik, setiap ketemu selalu begitu. Suatu saat orang yang baik tersebut minta tolong ke kita. Antar saya ke depan yuk biar ada teman. Berani gak menolak? Gak berani, malu tuh. Dia sudah super baik ke kita, masa minta ditemenin ke depan aja kita nggak mau, malu. Pasti dia, oh hayu, jangankan ke depan, ke Jakarta juga hayu, kan gitu. Jadi ke orang yang baiknya kayak gitu, padahal nggak seberapa, kita malu kalau tidak mengikuti perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Apalagi kepada Allah. Ini alasan kedua kenapa kita harus malu kepada Allah. Karena Allah super duper baik kepada kita. Nah, dari rasa malu kepada Allah ini lahir beberapa buah yang baik. Apa saja buah yang lahir dari rasa malu? Pertama, al-musara'atu ila at-ta'ah wal bu'du 'anil ma'asi wa dzalika haya'an min Allah Ta'ala. Pertama, dia orang yang malu kepada Allah akan bersegera dalam melakukan perintah. Akan cepat-cepat dalam melakukan ketaatan. Tidak akan lelet. Tidak akan lemot. Tidak akan lambat. Tidak akan lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Apa itu artinya? Lemot. Tahu lemot? Lambat. Kan sering ibu nyuruh ke anaknya, nak, tolong sapuin tuh di teras sedikit. Yo, siap. Tapi nggak langsung dilaksanakan. Kesel nggak tuh ibu? Kesel banget. Seorang mukmin yang malu kepada Allah nggak akan kayak gitu, nggak akan menunda-nunda perintah, nggak akan menunda-nunda kewajiban, akan segera dan akan menjauhi maksiat, dosa. Karena malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kan Allah melihat setiap saat. Pas kita dosa Allah lihat. Allah tahu. Malaikat melihat. Dan mencatat. Kelak catatan itu diberikan kepada kita. Dan dibalas sesuai dengan isi catatan itu. Maka jangan sampai Allah melihat kita melakukan maksiat, atau jangan sampai kita melihat kita dalam keadaan kita sedang lalai dalam melaksanakan perintah. Ini yang pertama, faidah yang pertama dari rasa malu kepada Allah akan bersegera dalam melakukan ketaatan dan akan menjauhi maksiat. Kedua, istihya'ullahi minal abdi. Kalau kita malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepada kita. Bagaimana mungkin Allah malu kepada kita? Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah mah berbicara nate bukan karena pendapat sendiri, pikiran sendiri, tapi pasti berdasarkan apa? Wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyuha. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha. Semua ucapannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada. Jadi wahyu. Maka ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal.
Ada yang tahu apa arti al-jaza min jinsil amal? Cung. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu santri. Al-jaza min jinsil amal. Ada yang tahu? Apa arti al-jaza? Balasan. Min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal artinya balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, balasan baik. Perbuatan buruk, balasan juga buruk, azab. Nah, kalau kita merasa malu kepada Allah, Allah pun malu kepada kita. Apa Allah punya sifat malu? Punya, disebutkan dalam hadis. Salah satunya, Allah merasa malu apabila melihat seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangan, ayyaruddahuma khaibatain. Lalu oleh Allah ditolak doanya. Allah malu. Kalau harus menolak doa hamba yang berdoa sambil angkat tangan, Allah malu. Makanya tidak akan ditolak doa orang yang berdoa mengangkat tangan. Termasuk siapa orang yang malu untuk bermaksiat kepada Allah? Siapa orang yang malu untuk mengabaikan perintah Allah? Maka Allah pun malu untuk mengazab orang itu pada hari kiamat. Kalau kita malu untuk bermaksiat, kita tidak akan maksiat. Allah pun malu kalau harus mengazab kita. Maka tidak akan mengazab kita. Dalam salah satu hadis tentang orang yang datang ke majelis ilmu. Orang yang datang ke majelis ilmu itu ada tiga jenis. Pertama pas datang malu dia. Malu masuk, malu duduk, malu mendengarkan. Apapun alasannya. Akhirnya dia kembali lagi. Nggak mau ikut ngaji, malu. Kedua, ada lagi orang yang datang, kemudian dia duduk tapi di luar. Nggak masuk tapi juga nggak pulang, duduk di luar. Ada lagi yang ketiga, dia masuk nggak malu-malu, masuk ke dalam. Dan duduk di dalam paling depan. Tiga orang ini mana yang paling baik? Yang balik lagi, yang di luar atau yang masuk? Yang masuk atau ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhum fa'awa ila Allah azza wa jalla fa'awahu Allah. Wa ammal akhar fastahya Allahu min wa ammal akhar fa'aradallahu an. Adapun yang pertama, mereka langsung masuk menyambut ilmu, maka Allah akan menyambut dia. Menyambut untuk apa? Menyambut dengan rahmat, ampunan, pahala, kayak gitu tuh. Adapun yang malu kemudian duduk di luar, maka ya sudah dia dapat seperti itu. Adapun orang yang berpaling, lihat balik lagi, Allah pun berpaling dari diri orang itu. Jadi siapa yang malu untuk bermaksiat kepada Allah, Allah pun malu untuk mengazab dia. Siapa yang malu untuk mengabaikan perintah, akhirnya perintah dilakukan. Malu kalau mengabaikan perintah. Allah pun malu kalau harus mengazab dia, menyiksa dia. Itu yang kedua, Allah pun malu kepada dia. Malu kalau tidak dikabul doanya, malu kalau diazab, malu kalau
tidak ditolong, malu kalau diabaikan. Makanya Allah tidak akan mengabaikannya, Allah akan menolongnya, Allah akan mengijabah doanya dan seterusnya. Ini yang kedua. Ketiga, salah satu faidah dari malu adalah gharsu khuluqil haya fil mu'min. Tertanamnya sifat pemalu dalam diri manusia kepada sesama manusia. Malu untuk apa? Malu untuk melakukan hal yang gak pantas. Walaupun mubah. Pernah gak kalian melihat ustaz atau akhwat yang bercadar lewat di sebuah jalan, di pinggir jalan ada tukang bakso, di stop, mang stop, bakso sama mangkok. Dikasih, lalu bari cingogo di pinggir jalan. Tahu cingogo? Jongkok. Pernah ada akhwat kayak gitu? Enggak. Boleh enggak yang seperti itu? Tidak terlarang, tidak dosa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Malu. Kurang pantas, walaupun tidak dosa, itu mubah saja. Pernah nggak melihat umpamanya ustaz pakai gamis gitu ya sama istrinya berdua bercadar nagok sisi jalan sambil makan siomay, cingogo. Pernah? Nggak. Boleh nggak? Nggak terlarang, nggak dosa. Tapi kurang pantas, gitu ya. Kenapa nggak dilakukan? Malu ke orang. Padahal itu mubah. Apalagi melakukan perbuatan yang terlarang. Ustaz atau sama istrinya yang bercadar di pinggir jalan sambil duduk di bangku ngerokok. Pelenyun. Ada yang begitu? Mun aya di baredo gitu tanya. Enggak mungkin. Atau umpamanya ikhwan pakai gamis, pakai kopiah gitu ya, janggutnya lebat. Pergi keluar ke mall, tapi cunihin, tahu cunihin? Apa ya cunihin tuh bahasa Indonesia? Genit. Setiap ada perempuan ditanya, dicawil, ih cantiknya luar biasa, lucunya dijembel tuh. Ada yang begitu? Gak ada. Kenapa? Malu. Itu salah apa benar? Salah. Mubah apa haram? Haram. Kalau tadi makan bakso pinggir jalan, nggak haram, nggak dosa. Kurang pantas saja. Tapi kalau nyawel begitu, nyembel pipinya, ih lucunya, cantiknya, gitu. Apalagi dia peluk, bisa ngamuk itu. Maka nggak berani, apa? Malu. Seorang mukmin malu pertama kepada Allah tentu. Yang kedua kepada sama manusia. Karena itu nggak pantas dilakukan oleh seorang mukmin yang menampakkan keislaman dari aspek pakaiannya umpamanya. Enggak. Jadi orang yang malu kepada Allah, dia juga akan malu kepada manusia kalau harus melakukan hal yang terlarang, hal yang diharamkan. Makanya malu kepada manusia bagian dari iman. Asal malunya dari keburukan. Rasul SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha anit tariq. Wal haya syu'batu minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah apa? Membuang gangguan dari jalan dan rasa malu. Setelah masuk salah satu cabang keimanan. Jadi malu merupakan akhlak yang baik. Baik kepada Allah juga kepada sama manusia. Asal malunya dari keburukan. Dari berbuat buruk.
Ada malu yang haram, yang tercela, yang nggak boleh ada. Yaitu malu berbuat baik. Nggak boleh. Perempuan, ABG, suruh jilbab. Nggak mau malu Kayak nenek-nenek kalau dijilbab teh. Gitu, padahal nenek juga banyak yang nggak dijilbabnya. Ngaji yuk, nggak mau, malu. Malu, ngaji malu. Kita ke masjid yuk, nggak malu. Itu malu yang tercela. Malu untuk berbuat baik, beramal soleh adalah malu yang diharamkan. Sehingga dia berpaling dari kebenaran, Allah juga akan berpaling dari orang tersebut. Jadi, tidak boleh malu untuk melakukan kebaikan. Anak berandalan, gak pernah sholat, gaul sama kita, pas Jumatan. Diajak, yuk kita Jumatan ke masjid. Malu, malu. Karena gak biasa, masa Jumatan malu? Itu malu yang bagus atau yang jelek? Jelek. Gak boleh malu dari kebaikan, dari kebenaran, dari ibadah, dari amal soleh. Kalau malu dari kebaikan itu malu yang tercela. Nah, malu yang diharuskan malu berbuat keburukan. Ya, jadi inilah minimal 3 faidah dari rasa malu kepada Allah. Pertama, akan bersegera dalam melakukan kebaikan dan menahan diri dari semua yang haram. Kedua, nanti Allah juga malu kepada dia. Malu untuk mengadab orang itu, malu kalau harus menyiksa orang itu, malu kalau harus menolak doa orang itu gitu. Dan yang ketiga, orang yang malu kepada Allah dia akan memiliki sifat malu yang terpuji kepada sama manusia. Ya, inilah salah satu adab atau akhlak kita kepada Allah yaitu malu. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Cung. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Firman. Ustaz, apakah boleh imam sholat membaca istighfar ketika dia lupa dengan ayat yang dia baca? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Firman. Firman dari mana? Ranca Ekek. Masih Kabupaten Bandung, Ranca Ekek. Banyak daerah banjir eta mah. Ya. Sekarang kebanjiran enggak? Sudah enggak. Ya. Pertanyaan, boleh enggak istighfar di tengah-tengah sholat karena ada satu kesalahan? Contohnya umpamanya salah baca ayat astagfirullahaladzim gitu ya. Iya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka beristighfar atau zikir lain ketika sholat tidak membatalkan sholat. Karena istighfar bagian dari zikir. Berdasarkan keumuman hadis, ketika ada orang yang berbicara di dalam sholat, namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Baru masuk Islam. Ikut sholat. Tiba-tiba di dalam sholat ada yang bersin, hacih. Dia mendoakan, yarhamukallah, padahal lagi sholat. Para sahabat lain melotot ke dia. Dipelototin begitu, dia nggak enak lalu ngomong, masya'nukum tanzuruna ilayya. Kenapa kalian ngelihat aku?
Padahal lagi salat. Para sahabat lalu menepuk-nepukan tangan mereka ke paha-paha mereka berisyarat diam. Aku pun diam, kata Muawiyah. Beres salat, beres salam, Nabi SAW menyatakan secara bijak. Secara umum tidak ditujukan. Siapa yang ngomong tadi batal, enggak gitu. Demi Allah beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku. Aku belum pernah melihat orang sebijak itu. Beliau hanya berkata, inna hadhihi salah la yasluhu fiha min kalamin nas. Innama huwa takbir wa tasbih wa qiraatul Quran. Sungguhnya di dalam salat ini tidak boleh ada ucapan manusia. Karena isi dari salat adalah takbir, tasbih, termasuk zikir dan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu zikir dalam salat dibolehkan. Dan tidak merusak salat. Jadi kalau umpamanya ketika seseorang sedang salat, kemudian istighfar karena merasa ada gangguan setan, dalam bentuk kok lupa bacaan ayat, mungkin gangguan setan, lalu a'udzubillahi minasyaitan, atau istighfar, maka tidak batal salat. Apakah afdal enggak? Tergantung. Kalau di dalam salat sunnah, seperti salat tahajud, ya itu afdal. Umpamanya kita membaca ayat tentang surga. Lalu kita berdoa, Allahumma ij'alni min ahlil jannah. Ya Allah, masukkan saya menjadi ahli surga. Di dalam salatnya. Lalu lanjut bacaan. Atau melewati ayat neraka, azab yang mengerikan. Lalu kita bilang, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Berdoa dulu. Boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika salat tahajud. Termasuk bersin haji, alhamdulillah. Di dalam salat bersin, salat sunat. Ya, boleh. Dan itu afdal, sunnah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau dalam salat sunnah. Dan ini juga berlaku salat sunnah apapun. Rawatib, umpamanya. Haji boleh kita, alhamdulillah. Boleh. Nah, sekarang kalau dalam salat fardu ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau menjadi imam dalam salat subuh atau salat zuhur atau salat isya atau salat maghrib, lalu melewati ayat tentang surga, beliau tidak minta dulu berdoa kepada Allah. Demikian juga melalui ayat neraka tidak berlindung kepada Allah. Di dalam salat sunnah, di dalam salat fardu tidak. Termasuk beliau pernah salah bacaan dan lupa bacaan dalam salat? Pernah. Lalu beliau langsung ruku, beliau batuk, kemudian ruku. Tidak, astagfirullahaladzim, tidak. Maka beristighfar dalam salat karena salah bacaan dalam salat fardu, maka tidak disunnahkan. Tapi kalau dalam salat sunat, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama? Namanya Hafiz. Dari Ciamplas. Hafiz. Semoga menjadi Hafiz ya. Dari Ciamplas. Silakan. Apa saja doa yang paling penting dimohonkan seorang hamba kepada Allah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, afwan. Apa aja doa yang paling penting yang kita minta kepada Allah? Yang paling penting itu dua. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki.
minta diselamatkan dari neraka, minta dimasukkan ke dalam surga. Itu aja. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Selamatkan saya dari neraka. Selamatkan saya dari neraka. 3 kali minimal. Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali juga minimal. Karena siapa orang yang berlindung kepada Allah 3 kali dari api neraka. Neraka akan berdoa kepada ya Allah, selamatkan dia dari aku. Siapa orang yang minta surga 3 kali kepada Allah, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam aku. Jadi yang minta surga, surga juga mendoakan. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sudah sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia. Dia sukses. Itulah kesuksesan yang sebenar. Itulah hal yang terpenting. Itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Memperoleh rahmat Allah, ridho Allah, anugerah barokah dari Allah dalam surganya. Makanya kalian hafalkan doa tadi. Doa minta perlindungan dari api neraka, doa minta dimasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam. Ada lagi? Virus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Virus. Ustadz pengen nanya. Dari? Cipageran. Cimahi ya? Ustadz pengen nanya. Ada orang pencuri uang dan uang itu diberikan ke temannya. Temannya tidak tahu itu hasil curian. Teman itu membeli makan. Sekarang uang itu ada di si penjual. Seterusnya apakah uang tersebut masih haram sampai gak tahu kemana? Ada orang yang mencuri uang dikasih ke teman. Temannya tahu itu hasil curian. Tapi sudah dibelanjakan gitu. Sudah dibelikan. Beli makanan udah dimakan. Yang berdosa 2 orang. Pertama si pencuri. Yang kedua teman yang dikasih. Dan dia tahu itu hasil nyuri. Mestinya ketika lihat temannya mencuri harusnya dia ingatkan. Dia nasihati. Gak boleh begitu. Haram, itu zalim. Dibelikan makanan, dimakan oleh kita. Darah kita, daging kita tumbuh dari barang haram. Kullul lahmin yambutu 'anil haram fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak untuknya. Waliyadzubillah. Jadi si pencurinya dosa, yang dikasihnya juga dosa. Karena dia tahu itu hasil mencuri. Haram. Sampai kapan? Bagaimana bisa nggak dihalalkan? Bisa. Gimana caranya? Keluarkan uang sebanyak yang dia curi, kembalikan ke orangnya. Kembalikan ke orangnya. Maka jadi halal nantinya. Kalau orangnya masih ada. Kalau orangnya tidak ada, sudah mati, ke keluarganya. Kalau keluarganya juga nggak tahu atau orangnya udah pindah, nggak tahu kemana. Keluarganya juga nggak tahu, dicari lewat internet nggak ketemu. Udah infakkan aja, sedekahkan saja uang sejumlah itu
ke masjid, ke pesantren, ke fuqara dan masakin. Dengan niat mensedekahkan uang milik orang itu, nanti pahalanya sampai ke orang itu. Ya, itu solusinya kalau ada orang yang pernah mencuri uang, makanan atau barang, kembalikan. Kalau enggak ketemu, maka infakkan, sedekahkan. Wallahu a'lam. Tadi Amil yang bertanya. Amil, sini. Hafidh, Fairuz, dipilih. Cung. Nih. Terus kasih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Naufal dari Ngamprah. Naufal dari Ngamprah. Ana ingin nanya Ustadz yang tentang materi kemarin. Kenapa tauhid itu terbagi menjadi 3? Kenapa tauhid terbagi menjadi 3? Sudah? Itu pertanyaannya singkat dan mudah. Jawabannya yang susah dan panjang. Iya, kenapa tauhid dibagi 3? Apa saja tauhid yang 3 itu? Pertama tauhid ar-rububiyah. Kedua tauhid al-uluhiyah. Ketiga tauhid asma was sifat. Apakah ini pembagian dari Rasul SAW? Bukan. Dari para sahabat juga bukan. Bid'ah dong? Enggak. Tapi itu adalah hasil ijtihad atau usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama ketika mempelajari tauhid. Dipelajari Al-Quran, hadis yang sahih yang berkaitan dengan tauhid. Disimpulkan, tauhid itu ada 3. Ar-rububiyah artinya tauhid itu mengesahkan Allah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam hal kerububiyahan Allah. Rububiyah itu menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rizki, memberi manfaat atau madarat, menghidupkan atau mematikan. Itu rububiyah. Satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam, yang mematikan, menghidupkan, itu Allah. Tidak ada yang lain. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, kedua tauhid al-uluhiyah. Kalau uluhiyah itu penghambaan, ibadah, penyembahan. Artinya Allah satu-satunya yang harus diibadati. Yang harus disembah. Yang harus kita mengabdi kepadanya. Ya, itu tauhid al-uluhiyah. Ayat dan hadis dan hal ini banyak. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Artinya menetapkan nama dan sifat seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah berbeda dalam hal sifat dengan seluruh makhluknya. Allah mendengar dan melihat. Kita mendengar dan melihat enggak? Ya, tapi beda cara melihatnya, cara mendengarnya, kualitasnya, dan seterusnya. Allah istiwa di atas arsy, makhluk juga istiwa, tapi beda istiwanya. Dan seterusnya itu tauhid asma wa sifat. Allah ditauhidkan dalam hal asma wa sifat, artinya Allah satu-satunya dalam hal sifat, nggak ada yang menyamai dari kalangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, oleh para ulama dirumuskan, itu ada 3. Sama dengan begini. Kalian kan belajar tajwid di sini ya.
Ada hukum nun mati atau tanwin. Kalau nun mati atau tanwin, ada nun mati atau tanwin, maka ada banyak kemungkinan. Bisa idhar, bisa idgham, bisa ikhfa, bisa iqlab, tergantung huruf yang datang setelah nun mati tersebut ya. Kalau nun yang datang setelah nun itu huruf ba, namanya apa? Iqlab. Nunnya berubah menjadi apa? Mim. Jadi contohnya mim ba'di. Tadinya min ba'di kan? Jadi mim ba'di namanya iqlab. Kalau setelah nun mati itu ada alif, hamzah, jadi apa? Idhar. Apa arti idhar? Jelas. Jadi dibaca man amana. Nggak boleh man amana atau mam amana. Nggak boleh. Harus jelas. Man amana. Kalau setelahnya itu huruf fa. Nun menghadapi huruf fa. Jadi apa? Ikhfa. Samar. Ya. Nah. Contohnya min fitnatil Masih Dajjal contohnya. Itu istilah idhar, ikhfa, iqlab, idgham sudah ada di zaman Nabi belum? Belum ada. Bidah enggak? Enggak ada yang mengatakan bidah. Atau kalian belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada mubtada, ada khabar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada maf'ulun bih. Di zaman Nabi ada enggak istilah-istilah itu? Enggak ada. Ilmu nahu belum ada. Ilmu tajwid belum ada. Ilmu hadis belum ada. Ilmu tafsir belum ada. Ilmu tauhid belum ada. Ilmunya. Tapi tajwidnya, tauhidnya, nahunya sudah ada di zaman Nabi. Cuma belum dirumuskan. Contoh. Kalau idhar di zaman Nabi ada enggak? Ada. Mana contohnya? Itu tadi. Mana? Cuma saat itu belum disebut idhar. Ilmunya dan istilahnya belum dirumuskan. Mubtada di zaman Nabi sudah ada? Ada. Mana contohnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu mubtada. Tapi di zaman itu belum disebut mubtada. Ilmu nahunya belum ada. Tapi nahunya sudah ada. Ilmunya belum dirumuskan. Tauhid al-uluhiyah di zaman Nabi ada enggak? Ada. Mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhidnya sudah ada. Cuma saat itu belum disebut tauhid al-uluhiyah. Jadi adanya pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan ada nun mati menghadapi beberapa huruf. Jadi hukum nun mati itu ada berapa? 5 ya. Idhar, ikhfa, iqlab, idgham. Satu lagi apa? 4. 4 benar? Ada 4. Hukum nun mati ada berapa? Ada 4. Beda di zaman Nabi enggak ada. Ada yang begitu? Enggak ada. Marfu'atul asma ada 7. Itu kata Matan al-Arjurumiyah. Isim-isim yang dirafa'kan ada 7. Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna, dan at-tawabi'. Nanti kalian kalau belajar ilmu nahwu ada. Ada nggak pembagian itu di zaman Nabi? Tidak ada. Itu rumusan para ulama. Untuk apa dirumuskan begitu? Untuk memudahkan orang belajar dan mengajar. Karena ada ilmu tajwid, kita jadi mudah belajar cara baca Al-Quran yang benar.
Karena ada ilmu nahu, kita menjadi mudah dalam mengajarkan dan belajar ilmu nahu. Karena ada ilmu tauhid, kita menjadi mudah dalam mengajarkan dan belajar ilmu tauhid. Nah kayak gitu. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 itu rumusan para ulama yang diambil dari Quran dan hadis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sini. Nafal dipilih. Walaupun badan antum gede cukup 1. Cung. Tuh. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, saya bertanya di luar materi. Apakah kita akan merasa kalau kita sendiri menyebarkan aib kita sendiri, Ustaz? Syukron. Siapa itu teh? Kita sendiri. Namanya? Muhammad Rafi. Dari? Cipageran. Muhammad Rafi. Barakallahu fiik. Muhammad Rafi dari Cipageran. Boleh nggak kita menyebarkan aib kita sendiri? Tidak boleh, haram. Namanya mujaharah. Mujaharah itu menceritakan dosa, kesalahan, aib kita sendiri ke orang lain. Walaupun kita sudah taubat, maka tidak boleh. Kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku itu akan diampuni dosanya kecuali mujahirin. Bukan muhajirin ya, mujahirin. Wa minal mujaharah, dan di antara bentuk mujaharahnya adalah seorang malam hari melakukan dosa. Allah tutup, Allah rahasiakan. Besoknya orang itu menceritakan dosa dia tadi malam. Nggak akan diampuni itu dosanya. Jadi kalau kita berdosa, rahasiakan. Cukup antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tobat, tapi tobat dirahasiakan, tapi tidak tobat, ya percuma. Tobat dan rahasiakan. Jangan diceritakan lagi ke orang lain. Walaupun itu sudah puluhan tahun yang lalu, kan ada orang sudah hijrah. Tobat dari dosanya. Lalu dia cerita, dulu mah ya saya waktu masih muda, suka ini, suka itu. Nggak boleh. Jadi nanti mau menginspirasi orang, memotivasi orang untuk berdosa. Ustadz, ada mantan preman lalu jadi ustadz. Tobat ya. Lalu setelah jadi ustadz dia cerita, dulu saya waktu jadi preman. Nggak boleh. Cukup rahasiakan antara dia dengan Allah. Nanti orang bilang, wah ustadz juga dulu mantan preman. Nanti saya juga kalau udah tua jadi ustadz, sekarang mah preman aja dulu. Bisa begitu nantinya ya. Jadi tidak boleh mengungkit-ungkit aib kita sendiri. Wallahu a'lam. Sini. Rafi. Pilih. Cung siapa lagi? Afwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 5. Sudah sampai sini aja dulu. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.